Keris adalah salah satu benda seni yang sangat luar biasa. Keris biasanya ditempati oleh sosok astral yang memiliki kekuatan. Namun semua itu terserah kepada Anda. Mau percaya, mau tidak, semua terpulang kepada diri Anda. Kita sama-sama tahu keris adalah sebuah benda mati. Tanpa digerakkan manusia, tanpa diperintahkan oleh manusia, maka dia akan tetap menjadi benda mati. Namun banyak sekali orang-orang yang percaya, orang-orang yang mempercayai bahwa keris memiliki suatu kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat kita Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, kegiatan kita sesuai dengan profesi kita di bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kalau kita tuh sehat, nah ini yang paling penting ya sahabat ya, kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Dan semoga teman-teman sekalian yang nonton video ini selalu sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, ya kan? Karena sehat itu yang paling penting, yaitu teman-teman. Dan di sini pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit kepada sahabat Kinturul Pamungkas dimanapun Anda berada. Saya akan bercerita tentang sebilah keris yang saya pegang, yaitu ini dari warangkanya dulu teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini bentuk warangkanya ini ladrang, ini ladrang Madura, Jawa Timuran ya teman-teman ya. Ini ladrang Madura ini teman-teman. Jadi bentuknya sangat indah seperti ini ya, ini tipis, ini seperti ini, handle-nya seperti ini, warangkanya seperti ini ladrang Madura teman-teman. Ini ada sedikit ukir-ukiran. Nah, saya akan ceritakan nanti kepada sahabat Kinturul Pamungkas tentang keris. Namun di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman dulu kepada sahabat Kinturul Pamungkas bahwasanya keris tetaplah keris. Jadi tidak ada yang namanya keris itu palsu. Semua keris itu asli ya sahabatnya. Jadi nggak ada orang menyebut itu keris itu palsu, nggak ada teman-teman. Yang ada itu keris baru, atau disebut keris kamardikan, atau keris lama, keris tangguh. Keris lama itu ya keris-keris yang dibuat pada zaman-zaman kerajaan, itu sahabat ya. Nah, kalau keris-keris yang sekarang itu namanya keris kamardikan, yaitu keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka.
Nah, nah biasanya orang-orang itu mencari keris-keris lama. Kenapa mencari keris-keris lama? Itu dari histori sejarahnya. Nah, keris-keris lama itu bisa dinilai mahal teman-teman. Karena apa? Karena dari nilai sejarah. Nah, namun keris-keris baru itu juga tidak jelek. Keris-keris baru itu juga bagus teman-teman, bagus. Jadi dari sisi pembuatannya, teknik pembuatannya, dari pamornya dan lain-lain, itu kalau yang baru otomatis kan akan terlihat lebih fresh, lebih segar. Secara energi tidak akan kalah dengan keris-keris lama. Jadi sama aja. Jadi yang terdahulu pernah saya dibilang sama orang keris Citro Pamungkas itu palsu. Jadi salah teman-teman ya. Nggak ada yang namanya keris itu palsu. Yang ada itu keris baru, keris kemardikan atau keris lama, keris tangguh gitu teman-teman. Jadi ada tangguh kerajaan Majapahit, kerajaan Tangguh Tuban, Kabupaten Tuban Tangguh macam-macam lah tangguh-tangguhnya teman-teman. Tangguh kerajaan, tangguh Singosari, tangguh Majapahit, tangguh Kediri, ya Mataram, macam-macam ya sahabat Citro Pamungkas. Jadi semuanya sekali lagi asli supaya teman-teman paham ya. Nah, ini kembali ke cerita ini. Kalau Warangkanya ini sekali lagi tangguh Madura, kita akan melihat kerisnya ini seperti apa. Ya, ini sahabat ya. Nah, ini keris yang saya pegang ini keris berdapur Singo Barong. Ini sahabat, ini ya, ini bisa dilihat teman-teman, bisa diperhatikan. Bagaimana kita menghitung log keris teman-teman ya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini keris Singo Barong, lognya 11. Kenapa disebut keris Singo Barong? Nah, itu teman ya. Karena di sini di bawahnya ini ada ukiran ini yang menyerupai singa. Ini singa duduk teman-teman. Makanya sebutannya Singo Barong. Nah, di sininya ini ada gonjo. Kalau gonjonya ini teman-teman ya, di sini lihat nih, gonjonya ini belok begini disebut gonjo wilut ya teman-teman ya. Ini ada gonjo wilut, ini ada rincian-rincian. Nah, jadi kalau ada keris, teman-teman punya keris yang gonjonya ini kan tempelan ya teman-teman, ini dimasukkan di paksi begitu, ini bisa hilang. Kalau kawan-kawan punya keris yang ininya gonjonya ini hilang, itu baiknya diganti. Kalau mau dirawat, dicarikan ganti yang baru dengan catatan apa? Ditindik pakai emas, karena ganti baru ya harus ditindik teman-teman. Atau kalau kawan-kawan sahabat nggak mau ganti, ini nggak ada gonjonya atau hilang atau sini paksinya ini putus, sebaiknya jangan disimpan, itu dibuang aja teman-teman, karena itu tidak baik untuk dirawat. Nah, itu ya sekali lagi ya sahabat Citro Pamungkas. Dan ini keris Singo Barong ini berpamor lar gangsir teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini, pamornya ini lar gangsir, ini pamornya mabior. Boleh dikatakan ini sangat jelas sekali ya. Ini pamornya mabior, ini pamor lar gangsir. Nah, itu sahabat bisa lihat, bisa perhatikan ini bentuk dari keris tersebut. Nah, kebanyakan teman-teman mau tanya ini kodam atau yoni atau gunanya untuk apa nih keris Kiai Singo Barong ini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi keris Singo Barong ini biasanya dipegang oleh seorang pemimpin perusahaan atau mandor atau kepala-kepala. Misalnya Anda profesinya sebagai pemborong, sebagai pimpinan perusahaan, manajer atau direktur, atau boleh juga disimpan oleh kepala rumah tangga, misalnya profesinya sebagai TNI Polri kayak gitu ya teman-teman, sebagai satpam atau security gitu ya. Itu baiknya memang pegang keris Singo Barong, karena ini menunjukkan daya-daya kepemimpinan dari dapur dan pamornya teman-teman. Nah, itu ya sahabat Citro Pamungkas, ini bicara di luar yoni atau kodam. Nah, kalau kita melihat kodam itu ada ceritanya lain lagi teman-teman, ada cara-cara lainnya.
itu ya sahabat ya. Jadi tidak semudah kita langsung melihat langsung ada energi kodamnya, bisa ini kita rasakan teman-teman, ada powernya atau tidak. Namun lebih jelasnya kalau melihat kodam itu dengan cara ditayuh. Ditayuh itu bisa jadi dengan mantra-mantra atau bacaan-bacaan khusus untuk memanggil kodam. Nanti bisa jumpa lewat mimpi atau jumpa lewat langsung. Jadi macam-macam fenomena yang akan dihadapi teman-teman kalau ingin menayuh atau melihat yoni atau kodam pada satu benda, yaitu keris. Itu teman-teman ya. Ini sekali lagi ini adalah warisan budaya leluhur Adiluhung. Ini hanya sebuah seni. Ini hanya sebuah seni teman-teman ya. Bukan kita itu menyembah keris, itu tidak. Jadi ini adalah sebuah benda karya seni yang luar biasa, warisan dari leluhur atau nenek moyang kita. Ini sahabat, inilah satu bentuk keris Simo Barong. Ini Tangguh Mataram teman-teman. Tangguh Mataram boleh dibilang ya, kerisnya ini tergolong keris muda, bukan keris sepuh ya teman-teman. Kalau Tangguh Mataram itu kan sudah sampai sekarang kan masih ada Mataram teman-teman, tapi sebutannya kan sekarang Jogja, Yogyakarta, Adiningrat gitu ya, atau Surakarta atau Solo, itu ya sahabat ya. Jadi saya rasa teman-teman paham ya kan, akan sebilah keris. Jadi yang namanya bentuknya seperti ini sebutannya pasti keris ya sahabat ya. Jadi sekali lagi nggak ada yang namanya keris palsu. Nah, tinggal teman-teman mau beli di mana, mau mahar kemana, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman suka, teman-teman paham, nggak jadi hal ya kan. Tapi lebih baik teman-teman kalau mau mahar keris, mau punya keris itu beli kepada yang tahu, yang ahlinya. Jadi nanti akan dikasih tahu cara merawatnya, terus energinya bagaimana, nama-nama kodamnya apa. Jadi setiap pusaka atau keris itu teman-teman, ini ada kodam penunggunya, ada nama. Nah, nanti ada tata cara bagaimana kita mengunduh keris, bagaimana kita merawat keris dan lain-lain. Nah, itu sahabat Turma Pamungkas. Nah, ini saya sarungkan kembali ya kabarnya. Itu ya, demikian cerita singkat tentang keris Kiai Simo Barong. Semoga ini bisa menambah wawasan pada teman-teman, menambah sedikit pengetahuan tentang pusaka warisan Adiluhung yang dimiliki negara kita, yaitu negara kita itu negara yang luar biasa, beribu-ribu pulau, banyak suku bangsa dan banyak tradisi budaya. Negara akan bisa besar apabila negara itu punya budaya teman-teman, punya budaya. Jadi dengan budaya inilah kita bisa kenal, bisa perkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah memiliki budaya yang sangat luar biasa. Nah, demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas, kurang sopan. Karena kita sama-sama tahu teman-teman, kesalahan itu mutlak milik manusia, termasuk saya Turma Pamungkas, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum dimati. Salam persahabatan sedunia dari saya Turma Pamungkas.